Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Dia selalu melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah bersama baginda Rasul. Akan tetapi dia selalu tidak sabar. Dia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan yang dipanjatkan oleh Rasul. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada dia, "Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak mempunyai sesuatu permintaan yang engkau sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menunggu selesainya aku berdoa?" Abu Dujana pun menjawab, "Wahai Rasul, aku melakukan sedemikian karena aku ada suatu alasan ya Rasul." "Apa alasanmu, wahai Abu Dujana? Katakanlah." Abu Dujana pun menjawab, "Wahai Rasulullah, rumah kami berada di samping rumah seorang lelaki ya Rasul. Di perkerangan rumah lelaki tersebut ada suatu pohon kurma yang sangat besar, dan dahannya pun menjuntai di rumah kami ya Rasul. Setiap malam angin bertiup ya Rasul, maka kurma itu akan berjatuhan di rumah kami ya Rasul. Kami adalah orang yang tidak punya apa-apa. Anakku sering kelaparan ya Rasul karena kurang makan. Di saat anak-anak kami bangun, apa yang mereka dapat maka mereka akan memakannya. Maka oleh karena itu ya Rasul, kami selalu buru-buru pulang ke rumah. Sebelum anak kami bangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma yang berceceran di rumah kami, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya ya Rasul. Ya Rasul, pernah suatu hari kami terlambat pulang ke rumah ya Rasul. Maka ada salah satu daripada anak kami telah terlanjur memakan kurma tersebut. Jelas aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ya Rasul, bahwa anakku sedang mengunyah kurma yang ditemui itu. Maka setelah saya tahu itu, saya cepat-cepat memasukkan jari-jari saya ke dalam mulut anakku. Ku keluarkan kurma-kurma yang sudah dikunyah olehnya. Lalu anakku menangis ya Rasul. Kedua kelopak matanya mengalirkan air mata karena kelaparan. Lalu kami katakan lagi kepada anakku, "Wahai anakku, hingga nyawamu lepas daripada tubuhmu, aku tidak akan rela meninggalkan makanan yang haram dalam perutmu itu. Maka seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan kepada pemiliknya." Maka pandangan Rasulullah pun sontak berkaca-kaca. Lalu air matanya yang mulia itu berderai begitu deras. Dan baginda pun bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, siapa pemilik pohon kurma itu? Katakanlah kepadaku." Maka Abu Dujana pun menjawab, "Wahai Rasulullah, pemilik pohon kurma itu adalah seorang lelaki yang munafik." Maka tanpa basa-basi, Rasul pun mengundang si pemilik kurma tersebut. Rasul mengatakan kepada lelaki pemilik pohon kurma itu, "Wahai lelaki, berapa kamu jual pohon kurmamu itu? Akan ku beli 10 kali lipat daripada pohon kurma yang lain. Maka kamu akan mendapatkan daripada pohon kurma itu pohon yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna biru diserami dengan emas yang merah, tangkainya dari mutiara putih, dan disertai dengan bidadari yang sangat-sangat cantik yang banyaknya sesuai hitungan jumlah buah kurma tersebut." Tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki munafik itu. Kemudian laki-laki tersebut pun menjawab dengan tegas, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan menjual pohon kurma ini kecuali dengan cara yang kontan." Tiba-tiba Abu Bakar datang. Beliau berkata, "Wahai lelaki, aku akan beli kurmamu tersebut 10 kali lipat daripada kurma-kurma yang lain. Bahkan kurma yang ada padaku lebih bagus daripada yang kamu punya." Maka si munafik pun berkata, "Ya sudah, saya akan menjualkannya." Maka setelah sepakat pun, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Dan Rasulullah pun bersabda, "Wahai Abu Bakar,
aku akan menanggung ganti untukmu. Mendengar perkataan Rasul, Abu Bakar bergembiranya bukan main. Dan akhirnya si munafik pun tersebut pula mendatangi istrinya dan menceritakan sebuah kisah yang baru saja terjadi. Wahai istriku, aku akan mendapatkan untung yang banyak hari ini. Aku telah menjual pohon kurmaku, padahal kurma itu masih berada di dalam perkarangan rumahku. Dan aku tetap masih bisa memanfaatkannya. Dan yang terlebih penting, aku tetap tidak memberikan pohon kurma tersebut kepada tetangga kita itu. Kemudian pada malamnya, di saat si munafik itu tidur dengan kuasa Allah, pohon kurma tersebut berpindah ke halaman rumah Abu Dujannah. Subhanallah. Begitulah kisah singkat Abu Dujannah yang memelihara dirinya dan keluarganya daripada makanan yang haram.